Halo, halo, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi kita di hari Minggu ini untuk bersekutu bersama-sama untuk beribadah online pada hari ini. Semoga teman-teman di rumah aja tetap sehat dan selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Eh, Oke, sebelum kita memulai ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri untuk bernyanyi Mars Persekutuan Teruna. Mari kita berdiri. Oke teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke teman-teman, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Musik. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun di tengah pandemi coronavirus ini ya Tuhan Yesus, kita tetap bersekutu bersama untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau mau sertai ibadah ini ya Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Kita kembali lagi di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini, tanggal 24 Mei 2020. Saat ini saya mengajar di kelas Dwi berarti ya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita buka Alkitab kita dari Yoel pertama ayat pasal 1 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Yoel 1 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa pause dulu kalau memang masih mencari-cari, karena kita jarang-jarang nih kita bahas tentang Yoel. Yoel itu di Perjanjian Lama, teman-teman bisa cari di atasnya Amos, ada tulisan YL. Oke, bisa di pause dulu, kalau udah ketemu play lagi. Kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami anak-anak-Mu Pelkat PT Cinere pada hari ini boleh berkumpul meskipun virtual Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Kau memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan Yesus dalam membaca dan perenungan firman-Mu pada hari ini, sehingga firman-Mu ini boleh hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, teman-teman, ayatnya ada 12. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama hingga 12. Tadi adik-adik, sekarang teman-teman, nggak apa-apa. Oke, kita akan baca dari ayat yang pertama hingga yang ke-12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sampai sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak-anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang, pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma, dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian bacaan kita pada hari ini teman-teman. Oke, kita akan masuk dalam diskusi kita, perenungan kita pada hari ini. Teman-teman kalau ada yang mau mengambil alat tulis silahkan. Kalau ada yang mau dicatat silahkan. Karena ada banyak hal yang mungkin bisa dicatat dalam pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk dalam pembahasan kita pada hari ini. Saya mau tanya, ada yang tahu siapa sih Yoel itu? Teman-teman kalau ada yang tahu boleh ditulis. Kalau yang ada yang tahu, kita akan bahas sama-sama secara singkat. Oke, kalau kita lihat dalam pembacaan kita pada hari ini, Yoel itu anak dari Petuel. Bener nggak? Bener ya? Kita bisa lihat di ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Di sini menandakan bahwa memang Yoel adalah anak dari Petuel. Dan Yoel ini adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda, yang memiliki arti namanya itu Tuhan adalah Allahku. Yoel ini berkarya di sekitar bait Allah di Yerusalem, digolongkan sebagai nabi kultis teman-teman. Mengapa demikian? Karena memang dalam pemberitaannya itu Yoel hubungannya erat dengan rumah Tuhan, ibadahnya, dan imam-imam. Jadi kita bisa tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Yoel. Kita bisa ada gambaran sebenarnya Yoel itu seperti apa. Dia memiliki hubungan dengan Tuhan itu bagaimana. Saat itu seperti itu teman-teman.
Namun kalau kita bahas lebih dalam, Yoel 1 ini ayat yang pertama hingga 12, kalau di Yoel pasal 1 itu sampai 20 ya, cuma pembahasan kita pada hari ini hanya sampai ayat yang ke-12. Di sini dari judulnya saja diberi judul tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Berarti dalam bacaan ini dijelaskan bahwa bangsa Israel kala itu sedang menghadapi bencana, yaitu tulah belalang. Teman-teman mungkin belum ada bayangan ya tulah belalang itu seperti apa sebenarnya. Apa sih yang dialami tulah belalang? Belalang banyak terbang-terbang datang ke rumah warga atau bagaimana? Nah, saya ada gambar sedikit mengenai belalang, kumpulan para belalang. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti itu teman-teman. Ya kira-kira seperti ini gambaran tulah belalang kala itu. Belum jelas ya? Oke, saya perbesar teman-teman. Cuman sebelum saya perbesar, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan kamar teman-teman di setiap sudutnya, di setiap tembok, sisi tembok, di setiap barang-barang yang ada di dalam kamar teman-teman atau di rumah teman-teman itu ada belalangnya. Kalau sudah dibayangkan, bayangkan lagi lebih tajam lagi. Wah, kayak hipnotis ya. Teman-teman bisa lihat dari gambar ini. Nah, kita lihat belalangnya luar biasa. Jadi saya melihat aja merinding gitu bagaimana saat itu bangsa Israel mengalami itu. Mungkin ini bukan bencana yang tren pada zaman ini, tapi zaman itu dengan mereka yang berternak, berkebun, ini bencana yang luar biasa teman-teman. Pembacaan kita pada hari ini itu judulnya tulah belalang. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman, tulah itu artinya kemalangan yang disebabkan oleh kutuk karena perbuatan yang kurang baik terhadap orang tua atau karena perbuatan melanggar larangan. Nah, ini menarik teman-teman. Kemalangan yang terjadi pada saat itu yang dialami oleh bangsa Israel itu sungguh luar biasa. Bangsa Israel mengalami kehancuran total. Mereka mengalami krisis pangan karena bahan makanan pun hancur, lenyap. Perekonomian kacau balau, perkebunan hancur. Aktivitas ibadah ritual pun jadi terganggu teman-teman. Situasi kemalangan saat itu memang kalau kita lihat dari kamus bahasa KBBI tadi, kemalangan itu muncul karena perbuatan. Berarti karena perbuatan bangsa Israel sebelumnya membuat Allah murka dan mendatangkan tulah tersebut teman-teman. Kemalangan terjadi. Nah teman-teman, di tengah kemalangan tersebut apakah kita masih dapat berpengharapan kepada Tuhan? Atau kita melihatnya bahwa ini adalah akhir dari hidup kita? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Dia dapat memakai berbagai peristiwa untuk mengajarkan kehendak-Nya. Nah, ini yang susah teman-teman. Maka dari itu, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berorientasi, pandangan kita harus tertuju dan mengarah kepadanya. Jadi, dalam peristiwa kemalangan tersebut, dalam peristiwa yang dialami bangsa Israel saat itu, kita dapat melihat bahwa Allah turut bekerja, mengajarkan kehendak-Nya melalui peristiwa tersebut. Maka dari itu, kita harus terus-menerus mendekat kepada Allah sehingga kita tahu apa sih yang menjadi kehendak-Nya. Teman-teman, di sini ada beberapa ayat yang menjadi kekuatan atau menjadi penopang juga buat kita. Ada dari Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi teman-teman, mungkin kemalangan kala itu dialami bangsa Israel, tapi ada harapan di depannya. Kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, kita tahu bahwa Allah dapat bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting kita harus tetap mengasihi Allah. Nah, ini semoga menjadi kekuatan teman-teman. Ini boleh dicatat, Tuhan memakai berbagai peristiwa untuk mengajarkan kehendak-Nya. Teman-teman dapat mencatatnya ya. Nah, di dalam bacaan kita dapat disimpulkan bahwa yang terjadi saat itu, ketidaktaatan umat Tuhan itu mendatangkan murka Tuhan melalui tulah belalang tadi teman-teman. Lalu bangsa Israel diharapkan, kalau tadi kita lihat bahwa ini ternyata peristiwa ini Tuhan mau mengajarkan kepada saya sesuatu ya. Nah, di situ Tuhan mau membawa bangsa Israel ke dalam pertobatan. Maka dari itu Yoel menyampaikan firman-firman ini kepada umatnya. Teman-teman,
kalau kita lihat di dalam skema yang di layar teman-teman, ketidaktaatan umat Tuhan mendatangkan murka Tuhan melalui tulah belalang, dengan harapan bangsa Israel itu sadar, oh ternyata saya salah ya, maka mereka akan kembali kepada Allah, pertobatan. Berarti kuncinya itu ada ketidaktaatan umat Tuhan kala itu teman-teman. Maka dari itu teman-teman, Tuhan menghendaki kita untuk tetap setia dan taat. Ini agak sulit ya, dalam situasi kemalangan, dalam situasi keterpurukan, kita harus tetap setia dan taat. Mengapa sih teman-teman? Ini semua karena, nah kita lihat nih Ulangan 7 ayat yang 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi, mengapa kita harus tetap setia teman-teman? Karena dalam situasi kemalangan pun, Allah tetap setia bersama kita teman-teman. Boleh dicatat. Nah, dalam kondisi saat ini, kalau kita lihat, situasi saat ini ya yang kita alami, ini mungkin kita sedang mengalami situasi yang gak pernah terpikirkan ketika kita memasuki tahun 2020. Kita akan menghadapi situasi virus pandemi COVID-19 ini teman-teman. Begitu banyak dampak yang ditimbulkan. Ada korban jiwa maupun masih yang dalam proses pemulihan. Kita bisa berdoa juga buat mereka teman-teman. Bahkan di beberapa kota harus lockdown. Ada beberapa kota juga yang menerapkan PSBB. Kesehatan tentunya material, psikis hingga spiritualis kita terusik teman-teman, terganggu. Ini dampak negatif yang ditimbulkan. Bahkan teman-teman beberapa waktu lalu kita bisa melihat bahwa ada krisis kepedulian antar sesama manusia. Mereka memakai momentum ini bukan untuk menolong, berbagi kasih, tapi justru ya apalah tujuannya itu, tapi berdampak tidak baik bagi masyarakat. Kita lihat warga panik, kasir meninggal dunia. Ini beberapa waktu lalu begitu satu mal dibuka, warga berbondong-bondong, tidak memperdulikan kepentingan banyak pihak. Mereka mementingkan, sebagian besar mementingkan, oh gue harus masuk nih ke sana, gue harus membeli sesuatu. Mereka tidak mementingkan diri orang lain sehingga berbondong-bondong masuk, dan ternyata ada warga panik karena kasir yang di mall tersebut meninggal dunia karena COVID-19. Kita juga melihat bahwa, nah nih si Ferdian ya benar ya, saya minta maaf saya bohong, prank sampah. Ini mungkin skala ini prank, banyak prank yang memang bagus ya. Jadi mereka membantu melalui prank ini. Cuma prank ini salah gunakan teman-teman. Justru mereka berbagi bukan dengan kasih tapi dengan canda, dengan memberikan sampah. Ya mereka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka. Itu situasi saat ini teman-teman, banyak hal negatif yang terjadi. Tapi lagi-lagi Tuhan mau mengajarkan bahwa sikap iman orang percaya, kita sebagai orang percaya dalam penderitaan saat ini, dalam pergumulan saat ini, dalam terbelenggu oleh COVID-19 ini, COVID-19, kita harus dapat introspeksi diri. Apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita sudah berdampak baik kepada orang-orang di sekitar kita? Atau malah membawa dampak buruk? Jadi penderitaan, pergumulan yang dialami harus membawa kita ke dalam suatu perenungan teman-teman. Agar pribadi kita dapat diperbaharui, terus-menerus diperbaharui dengan melihat dan berorientasi kepada Allah yang setia. Nah, ini salah satu sikap yang bisa kita alami. Bangsa Israel kali itu bisa jalani, sikap yang harus bisa kita jalani dengan mengambil waktu untuk merenungkan apakah yang bisa saya lakukan ke depan, apakah ada yang harus saya bisa perbaiki. Kita pakai waktu ini untuk introspeksi diri teman-teman. Ketika kita sudah berintrospeksi diri, kita tahu bahwa kita hadir untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Kita harus menunjukkan kepedulian kita meskipun situasi saat ini sulit untuk tetap bersyukur. Tapi kita harus tetap bersyukur teman-teman. Kita harus bisa terus berbagi kepada teman-teman di sekitar kita. Kondisi saat ini banyak teman-teman yang menjadi relawan. Mungkin teman-teman yang main di Instagram tahu Dr. Tirta dan berbagai macam influencer, orang-orang influencer di Instagram maupun YouTube yang turun ke jalan, yang turun ke tempat posko-posko untuk membantu.
Ada juga warga yang disiplin menjalankan PSBB. Ada juga yang mulai melaksanakan kehidupan PHBS, pola hidup bersih dan sehat ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nanti teman-teman bisa cari. Lalu ada juga, nah ini introspeksi diri. Beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol dengan salah satu teman kalian. Mungkin orangnya kalau nonton lagi senyum-senyum. Ini dia mau ngambil waktu di saat online learning itu untuk introspeksi diri. Ada juga yang berinovasi dan berkreativitas. Mungkin saat ini kalau pandemi ini tidak terjadi, nggak ada tuh yang namanya virtual paduan suara. Mungkin nggak ada yang kepikiran atau membuat konser virtual atau apalah yang virtual. Tapi ada inovasi dan kreativitas di dalam terdesakan tetap diciptakan. Itu salah satu hal positif yang bisa kita lakukan. Lalu ada juga yang memperbaiki hubungan dengan keluarga, ada juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Nah, teman-teman, banyak hal positif ternyata yang bisa kita lakukan. Asal kita tahu bahwa ternyata orientasi hidup kita adalah kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan mungkin ada sebelum-sebelumnya kurang baik, kita perbaiki. Nah, ini waktu yang tepat dimana kita untuk merenungkan, memperbaiki kehidupan kita, pribadi kita ke depannya, teman-teman. Teman-teman, itu tadi hal-hal positif yang terjadi di luar sana ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Maukah kita tetap setia dan taat di tengah masa sulit ini? Maukah kita introspeksi diri kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan? Maukah kita memberikan kepedulian kita kepada sesama meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun? Teman-teman boleh jawab di dalam hati masing-masing, boleh bikin komitmen, dan semoga renungan kita pada hari ini boleh menguatkan kita pada masa-masa ke depan, masa-masa yang akan datang, sehingga ketika kita terpuruk, kita masih dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita boleh terus setia dan taat kepada Tuhan. Kita tutup pelayanan firman pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan langkah kami ke depan, sehingga dalam situasi saat ini Tuhan, situasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi kami boleh terus setia pada-Mu Tuhan. Kami boleh terus berintrospeksi diri, mengintrospeksi diri kami, sehingga kami boleh terus-menerus diperbaharui Tuhan Yesus. Sehingga ke depannya kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pimpin kami dan mampukan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi seorang berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, selamat beribadah, menyertakan ibadahnya di ibadah online ini. God bless you. Oke adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucap syukur padamu. Berkat penyertaan-Mu, pembacaan firman dapat berjalan dengan lancar. Semoga firman-Mu dapat menjadi pedoman hidup kami, baik rohani maupun jasmani. Tuhan Yesus yang kami sembah, berkati Kak Adi dan Kak Gustaf sebagai pelayan firman pada kebaktian persekutuan teruna minggu ini. Engkau berkati kehidupan Kak Adi dan Kak Gustaf dalam pelayanannya. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan tiap langkah yang akan kami tempuh selanjutnya. Tuhan memberkati teman-teman kami yang sakit dan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Tolong berkati Kak Sof dan Kak Like yang sedang masa pemulihan, Kak Laras yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, bantu dia di ranjangnya waktu sakit,
Di tempat tidurnya kau pulihkan ia dari sakitnya. Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara yang sedang sakit, juga orang-orang dimanapun berada yang sedang dalam keadaan kesehatan terganggu, terutama yang sedang terjangkit COVID-19. Juga buat tenaga medis kesehatan, kami berdoa relawan agar mereka tetap semangat melayani, juga pemerintah agar bisa bijaksana dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami juga mendoakan para presbiter, para pengurus gereja. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Jaga kesehatan mereka, juga bantu mereka agar mereka bisa menjadi teladan dalam menghayati firman-Mu. Tuhan, kami ingin juga mendoakan Bapak, Ibu, Saudara kami yang sedang terbaring lemah di rumah. Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Ibu Irin Esther Panggalila, Diakon Ibu Angelik Hatibi, Ibu Barbara Tisen, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu DC Wenas, Ibu Rit Kandiol, Ibu Alis Soprantila, Ibu Lieke Tuhumuri. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu ini agar lekas sembuh, dan Bapak Ibu ini diberkati dalam pengobatannya dan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Aneka permohonan masih banyak yang ingin kami sampaikan. Namun kami tahu bahwa Allah telah mengetahui seluruh pergumulan kami. Biarlah doa hari ini dapat menjadi kehendak Allah serta menjadi kekuatan kepada kami. Doa ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu demi di surga. Berikan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan berikan kami percobaan, tapi kasih penjahat. Halang Kau pada kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke, adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi lagu pengutusan yang diambil dari Kidung Jemaat 457, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Teman-teman, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga firman yang telah dibagikan tadi boleh menguatkan perjalanan teman-teman setelah selesai dari hari ini. Selesai saat ini maksudnya. Oke, karena itu mari kita satu dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur Kau boleh menyertai kami dari awal ibadah kami hingga selesai ibadah ritual kami ini, Tuhan Yesus. Kiranya melalui ibadah virtual dan ritual ini, Tuhan, kami dapat dimampukan untuk menjalankan aktivitas kami setelah ini dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan, melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan teman-teman, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.